Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nadiratul Mu'arrafah dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi komparasi antara dompet duafa dan juga rumah zakat. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari dompet duafa itu apa sih? Jadi dompet duafa itu adalah lembaga filantropi yang didirikan pada tanggal 2 Juli tahun 1993 oleh para jurnalis Republika. Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin melalui pengelolaan dana ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan juga dana-dana sosial lainnya secara amanah dan modern. Adapun program dari dompet duafa itu sendiri ada 4 poin. Yang pertama ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan sosial. Pada program pertama atau program pendidikan tadi, mereka ada program Smart Excellencia Indonesia, beasiswa Ethos ID, dan juga Sekolah Guru Indonesia. Terus pada program yang kedua, yakni program kesehatan ini, mereka ada program Respon Darurat Kesehatan atau biasanya yang disingkat dengan RDK, terus layanan kesehatan mobile, dan Pulau Sehat Indonesia. Terus dari program ekonomi, program yang ketiga ini mereka ada program Desa Tani, program UMKM, dan Kampung Ternak Nusantara. Terus yang keempat ada program kemanusiaan dan sosial. Mereka ada program respon tanggap terhadap bencana, terus distribusi zakat, infak, dan sedekah atau yang biasanya disingkat dengan ZIS, dan bina santri lapas, dan yang terakhir ada pondok jiwa sehat. Terus selanjutnya ada mekanisme organisasi dari dompet duafa. Jadi mekanisme organisasi dari dompet duafa ini dirancang untuk memastikan kelancaran operasional, akuntabilitas, dan efektivitas dalam mencapai tujuannya sebagai lembaga filantropi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat duafa. Adapun poin dari mekanisme organisasi dompet duafa ini, yang pertama ada struktur organisasi dompet duafa, yang kedua mekanisme penghimpunan dana, yang ketiga pengelolaan dan penyaluran, dan yang terakhir atau yang keempat ini transparansi dan akuntabilitas. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni rumah zakat. Jadi rumah zakat itu Rumah zakat ini adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah atau ZIS, serta kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Dan pada tanggal 2 Juli tahun 1998, organisasi Rumah Zakat ini lahir. Terus program-program dari rumah zakat ini, yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada ekonomi, dan yang keempat ada kemanusiaan dan sosial. Sebenarnya sama aja sih programnya dengan dompet duafa tadi, tetapi beda pada program di dalamnya itu loh. Kalau yang rumah zakat ini, kalau yang di program pendidikan mereka ada beasiswa ceria, terus beasiswa juara, dan rumah literasi. Kalau di dompet duafa tadi kan program pendidikannya mereka ada Smart Excellencia Indonesia, terus beasiswa Ethos ID, dan Sekolah Guru Indonesia. Kalau yang di program pendidikan, yang di rumah zakat sudah saya bilang tadi. Terus yang kedua ada program kesehatan. Pada program kesehatan di rumah zakat ini mereka ada program ambulans siaga, terus siaga sehat, dan desa rumah lansia. Terus pada program ekonomi mereka ada badan usaha milik masyarakat, terus bantuan kewirausahaan mikro, dan tani berdaya. Terus pada program yang terakhir, yang keempat ini, pada program kemanusiaan dan sosial. Ini mereka ada respon bencana, bank sampah, terus berbagi air kehidupan. Terus mengenai mekanisme organisasi dari rumah zakat. Ini ada mekanisme rumah zakat ini adalah organisasi filantropi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah atau ZIS.
serta dana sosial lainnya untuk pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Terus ada beberapa poin dari mekanisme ini. Yang pertama ada struktur organisasi, terus yang kedua ada mekanisme, yang ketiga ada pengelolaan dana, dan yang keempat ada pelaporan dan akuntabilitas. Itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.